Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah dalam podcast tamu kita tribunparang.com, Tribun Network. Podcast ini adalah memperbincangkan isu-isu sentral dan terkini dan hangat jadi pembicaraan ya di tengah masyarakat. Dan kita akan membahas masalah politik ini. Ini apa yang persoalan atau topik yang menarik akhir-akhir ini. Tema yang kita angkat kali ini adalah berbeda pilihan, jangan musuhi sesama orang awak. Nah, ini agak menarik nih. Dan tamu kita kali ini juga menghadirkan narasumber yang spesial, yaitu dari kalangan muda, yaitu bernama Pandu Putra Utama. Siap. Ketua Relawan Ganjar Milenial Sumatera Barat. Apa kabar, Bung? Siap, alhamdulillah siap. Luar biasa ini. Sebelum kita berbincang dulu, silakan Bung sapa dulu Tribuners. Siap. Salam Tribuners dimanapun berada. Salam sejahtera, salam berjaya. Karena kemenangan akan menemukan kebenaran dan jalannya sendiri. Merdeka. Luar biasa, Bung. Bung, kita ngobrol ini hadir di sini ya. Kami terima kasih ya, Siap, Bung bersedia hadir sini. Dan tentu kehadiran ini memang sebenarnya akan menjadi menarik atau mencuri perhatian ya. Di tengah akan memasuki tahun politik dan sekarang sedang gencar-gencarnya pembicaraan di luar itu tentang pilpres, pemilihan presiden. Jadi ini jarang-jarang anak muda nih maju ke depan. Biasanya orang-orang tua ya yang sudah punya kepentingan. Anak muda ini biasanya kan masih punya kepentingan lurus, kemudian juga ada alasan-alasan tertentu. Siap. Dengan tema kali ini, Bung, tentu Bung bisa langsung nanti sembari menjelaskan latar belakang Bung sehingga bisa menjadi ketua relawan Ganjar Milenial Sumber. Dimulai dari mungkin latar belakang bisa Bung sebagai ketua relawan dulu lah. Silakan. Oke. Sebenarnya latar belakang itu seorang anak muda yang masih berjuang dan berpikir, yang mana kita sebagai anak muda itu pejuang pemikir pejuang. Nanti kita akan berusaha untuk berbuat dan mengabdi kepada kampung halaman. Baik, Bung, ini menarik sekali ya. Kita awali perbincangan kita ini. Bagaimana nih sampai Bung Pandu bisa menjadi ketua relawan Ganjar Milenial Sumatera Barat ini? Silakan, Bung. Oke, siap, Bang. Mungkin ini berbagai tokoh dan pentolan juga melihat kontribusi kita selama ini, Bang. Semenjak kita aktif berkuliah dan sebelum berkuliah pun semasa SMA kita sudah aktif di berbagai kegiatan yang bertema pengabdian ataupun yang melibatkan orang banyak, terutama anak-anak muda yang menunjang kreativitas anak muda. Selama berkuliah pun kita juga sangat mempunyai ambisi baik lah untuk membangun kekuatan anak muda. Mulai dari kampus itu kita menjadi salah satu pendiri lah, pendiri dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian. Waktu itu saya berkuliah di Universitas Dharma Andalas. Selain itu kita selanjutnya juga dipercaya diamanahkan menjadi Presiden Mahasiswa tahun 2018-2019 periodenya, dan di Munas waktu itu BEM seluruh Indonesia kita dipercaya sebagai koordinator isu, Bang. Koordinator isu untuk politik, hukum, HAM dan pemberantasan korupsi wilayah Sumbagut mulai dari Aceh, Riau, Sumut dan Sumbar. Jadi dari berbagai aktivitas dan agenda kita yang cukup menarik perhatian mungkin bagi pentolan-pentolan itu, Bang, kita dipercaya karena sebelumnya kita juga aktif bersama kawan-kawan dari seluruh Indonesia, relasi yang ada, juga aktif diskusi, mengadakan pertemuan, kajian-kajian ilmiah. Jadi kita punya koneksi yang luar biasa nih, Bang, dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah masih terawat. Mungkin dari hal itu kita dipercaya, dilirik menjadi pemimpin lah untuk gerakan Ganjar Milenial Sumbar ini, Bang. Oh, baik. Luar biasa juga nih perjalanannya ya, Bung ya. Dari mahasiswa tentu ya kalau garisnya tentu
kalau sesuai dengan partai itu kan gerakan nasionalis lah ya. Ya, Nah, kalau ada teman-teman yang lain ada juga dengan arahnya yang lain. Kemudian kok tiba-tiba nama Bung juga di antara beberapa teman itu sampai mencuat dan langsung jadi memberanikan diri lah. Nah, kalau mungkin banyak mungkin yang pengen juga nih kan. Tiba-tiba Bung Pandu walaupun sempat riwayatnya juga sudah panjang, tapi kan tidak begitu langsung saja saya kira ya. Dan mungkin bisa Bung jelaskan lagi lah tentang Ganjar Milenial Sumbar ini seperti apa? Baik, mungkin berakar dari giat kita juga Bang, mengkader dari kawan-kawan pemuda dan milenial Sumbar selama ini untuk menanamkan nilai-nilai kebinekaan, nasionalisme, bagaimana merawat kultur Indonesia yang sangat beragam ini dari perspektif anak muda. Dari situ kita juga alhamdulillah tidak meminta tapi dipercaya gitu. Dan mungkin juga ada hal-hal baik yang kita perbuat sehingga hal-hal baik itu juga datang kepada kita. Jadi dari perkumpulan anak-anak muda, anak-anak milenial Sumbar ini dari 19 kabupaten kota yang ada Bang, kita dipercaya gitu Bang, diminta untuk memimpin mereka, mengarahkan bagaimana nantinya mengkoordinir sebuah gerakan Ganjar Milenial Sumbar yang akan kita adakan eventnya ataupun agenda yang nanti di seluruh Sumatera Barat. Kita yang dipercaya untuk mengkoordinirnya Bang. Kita dipercaya karena mungkin mereka juga sering berbaur, bercengkrama, berproses bersama kita Bang. Jadi alhamdulillah mereka tidak istilahnya berpikir simsalabim lah gitu. Tentu kita ada hal-hal yang kita lakukan juga sebelumnya, giat mengkader, ada juga roadshow mungkin kunjungan-kunjungan ke 19 kabupaten kota. Dari hal tersebut kita dipercaya Bang, dan waktu itu Ganjar Milenial Sumbar ini kita deklarasikan tepat di Hari Pendidikan Bang. Oh, sudah dideklarasi ya? Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2. Itu yang nasional ya? Iya, Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Jadi waktu itu kita kenapa mengambil di Hari Pendidikan? Karena kita berakar dari semangat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita inginnya anak muda Sumatera Barat, milenial Sumatera Barat, ikut aktif berperan penting di tengah masyarakat, terutama dalam era digitalisasi hari ini. Medsos yang mungkin masih banyak narasi-narasi yang tidak bijaksana, yang harus kita menjadi kontra narasi dari hal tersebut. Kita harus hadir, kita harus berbuat, harus dirasakan oleh masyarakat. Karena kalau tidak dilakukan oleh anak muda akan sulit rasanya Bang untuk melawan hal-hal negatif tersebut. Jadi inginnya kita perlahan-lahan membentuk budaya baru, kultur baru yang mana di Minangkabau ini nantinya ada perbaikan sosial yang signifikan di tengah masyarakat. Berawal dari anak mudanya, berawal dari anak-anak milenial. Maka kita deklarasikan dengan semangat persatuan tersebut. Kita juga memakai dress code waktu itu batik gitu Bang. Nah, jadi kita pakai batik menggambarkan bahwa kita mempunyai budaya yang sangat luar biasa, berkepribadian dalam kebudayaan. Baik, jadi seperti ini itu. luar biasa, Bung. Satu hal sesuai dengan tema kita ya, Bung ya. Kita kembalikan lagi ke tema itu bahwa berbeda pilihan, jangan memusuhi sesama orang awak. Ini Bung tahu sendiri ya, konstelasi politik lokal di Sumatera Barat seperti apa. Berkaca dari hasil pileg dan pilpres kemarin, yang sekarang yang mengusung Pak Ganjar, Pak Haji Ganjar Pranowo juga kan sebenarnya ya partai yang bukan pemenang di Sumatera Barat. Bung seperti apa nih menyikapinya nih? Ya, kita tentu selaku anak muda paham situasi ini. Sudah lama juga kita Bang berdiskusi dengan kawan-kawan. Kita jangan buta gitu terhadap meletakkan suatu kesukaan ataupun pilihan. Boleh kita suka, boleh kita ingin memilih siapapun itu orangnya nanti untuk menjadi pemimpin atau ulil amri di negeri ini. Tapi jangan mengesampingkan rasa dunsana kita, persatuan kita nih bersama orang Minang, orang awak. Karena masih banyak di luar sana Bang yang belum arif dan bijaksana, melontarkan perkataan, melontarkan cuitan di media sosial. Karena netizen ini luar biasa, masih luar biasa barbarnya lah gitu Bang. Dan maha benar netizen dengan komentarnya ya. Kita masih mencoba untuk hadir sebagai orang-orang muda yang menjadi sisi pembeda. Nah, untuk situasi perpolitikan di Sumatera Barat, kita cuma ingin kalau berbeda pilihan itu hal biasa.
Tapi kedepannya itu, kalau kita yakin paslon ataupun orang yang kita usung itu baik, kenapa harus saling menghujat? Ya. Apakah tidak baik atau selesaikan saja dengan cara mengedepankan prestasinya, track recordnya, gagasannya, tanpa harus menghujat orang-orang yang berbeda pilihan dengan kita. Itu yang sangat kita sayangkan gitu. Selaku orang Minang tentu terkenal dengan sifat-sifat yang arif bijaksana, bertutur kata baik gitu. Ini sudah sangat banyak kita temui Bang, terutama di podcast sebelumnya nih. Di perkumpulan kita juga ada nih yang melontarkan kata-kata yang tidak bagus terhadap pilihan kita. Tapi ini tidak menggentarkan kita Bang, tidak takut, kita tidak akan pernah mundur untuk berharap bahwa negeri ini dipimpin oleh orang yang tepat nantinya, yang dekat dengan anak muda, bahkan dekat dengan ulama pun itu bisa kita lihat dari sosok Haji Ganjar Pranowo. Jadi sebenarnya ini tergantung doktrin saja Bang. Isu yang digoreng pun dari 2014 masih ada isu-isu yang sama saja, sehingga polarisasi di tengah masyarakat Sumatera Barat atau Minangkabau ini masih terjadi sebetulnya Bang. Bukan masalah partai sebenarnya, tapi tendensi-tendensi yang dibangun oleh elit-elit itu. Kita sebagai anak muda harus bisa memfilter itu Bang. Baik. Melihat sesuatu itu dari dua sisi. Jangan menelan sementah-mentah mungkin. Kita harus melihat dari dua sisi sehingga kita timbul dan mendapatkan hal-hal yang sebetulnya bisa kita ambil kebaikannya. Jangan saling menghujat, jangan saling mendiskriminasi, bahkan saling bully gitu. Padahal itu khazanah yang telah terbangun dari dahulu di Minangkabau ini, Bang, Sumatera Barat ini. Kita tidak akan gentar dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dan hadir di tengah masyarakat. Anak muda milenial Sumbar akan membuat perbaikan itu. Baik. Bung, ini sungguh agak bernas juga nih ya, dengan narasi yang seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong, teman-teman milenial relawan Ganjar milenial di Sumbar khususnya sudah pernah berkumpul sebelumnya belum dengan Pak Haji Ganjar Pranowo nih? Wah, kalau secara Ganjar milenial Sumbar belum ya. Kita menanti betul sosok Haji Ganjar Pranowo itu untuk datang ke Sumatera Barat. Tapi kalau ketuanya, Bung sendiri? Oh, itu ada di beberapa event nasional. Sudah ya. Jadi event organisasi, event aliansi organisasi juga kita sudah bertemu dengan beliau beberapa momen, dan alhamdulillah dari sosok yang kita lihat secara langsung itu sangat menggambarkan orang yang memberi ruang sangat luas dan terbuka terhadap gagasan anak muda. Dari semangat itulah kita mulai membangun komunikasi lintas organisasi dari Sabang sampai Merauke bahwa ada sesuatu yang unik nih, ada sesuatu yang baik nih di Haji Ganjar Pranowo. Jadi bukan semerta-merta simsalabim juga kita nih Bang. Kita sudah lama menilai beliau, bahkan dari periode pertama beliau sebagai gubernur sudah menjadi perbincangan kita bahwa ada sosok yang luar biasa menonjol nih. Ada sesuatu yang bisa kita raih dan harapkan dari beliau ini. Gitu. Baik Bung, disimpan dulu ini kampanyenya ya. Nah, tentu kalau bicara ini kan berkaca juga di belakangnya. Kalau kita tentu ada agak terukur juga dengan sekarang konsentrasinya dan termasuk kandidatnya yang berbeda. Menurut Bung dengan optimismenya, apakah pencapaian dari suara atau elektabilitas yang sekarang ini bisa sama nggak nanti untuk di Sumatera Barat menurut Bung? Ya, kita tentu harus optimis, Pak. Target kita itu mega, menangkan Ganjar dengan program yang bisa kita lakukan nantinya untuk berkontribusi di tengah masyarakat juga. Kita yakin dengan berbagai proses yang kita lalui, bahkan seminggu ataupun sehari sebelum pemilihan nanti kita bisa mempengaruhi masyarakat bahwa hal-hal baik yang kita tebarkan itu bisa berdampak baik juga. Kita optimis Haji Ganjar Pranowo bisa menang dan memutarbalikkan fakta sebelumnya di Sumatera Barat ini. Kalau saya sekarang berbalik nih, kalau tadi kan berbicara tentang hal positif, sekarang beliau sendiri sebenarnya tidak menolak atau tidak alergi juga ya di beberapa yang saya juga tonton. Bahkan kampanye negatif dia lebih suka. Silakan aja beberkan data saya selama memimpin misalkan. Menurut Bung itu apakah memang efektif kalau di Sumatera Barat kita beberkan bahwa ada hal-hal yang pencapaiannya belum ada. Kalau kita puji-puji tentu nama kampanye
Menurut Bung setuju tidak sebagai relawan kalau itu kita beberkan juga? Ya, sesuai pesan beliau Bang. Silakan nilai saya, cara memimpin saya. Silakan hujat saya. Mungkin ada hal-hal yang luput dari perhatian saya selaku manusia gitu. Dan juga mungkin dari berbagai pertimbangan-pertimbangan yang mungkin tidak semua orang pro gitu Bang. Banyak juga yang kontra. Betul. Dari hal tersebut beliau tetap legowo menerima kritikan. Tentu hal-hal yang kita sampaikan mungkin dikira negatif oleh beberapa orang nantinya dari program beliau, dari gagasan beliau. Tentu kita juga harus telaah latar belakang beliau mengeluarkan kebijakan atau gagasan tersebut. Sejauh ini Bang, dari isu-isu yang dilibatkan ke beliau memang tidak terbukti. Mulai dari EKTP, sudah terjawab langsung oleh bahkan tersangka yang terbelit kasus IKTP tersebut. Mulai dari Wadas, itu juga beliau selesaikan dengan turun langsung ke lapangan. Beliau juga melihat bagaimana kondisi rakyat beliau di sana, terus menerima laporan. Dan ini uniknya beliau Bang, beliau menciptakan satu aplikasi khusus Laporgub namanya. Ya, jadi dari sana kita juga harus sebenarnya menarik sesuatu kesimpulan baik. Seorang pemimpin atau ulil amri itu memang ingin mendengarkan aspirasi rakyatnya. Bukan hanya pujian, hujatan juga beliau terima. Betul. Jadi saya rasa beliau mengatakan seperti itu sangat lumrah Bang. Tentu ini juga menjadi pertimbangan ke depannya bagi beliau. Hal yang harus dibenahi di mana saja, poinnya di mana saja. Saya rasa sangat luar biasa sih legowo beliau, kearifan beliau mengatakan seperti itu. Baik Bung, sebelum kita lanjut kita silakan diminum dulu Bang. Siap. Ini sudah di hampir penghujung nih pembicaraan kita dengan Bung Pandu Putra Utama. Bung, sepertinya ini yang hadir podcast di tamu kita nih yang relawan, walaupun suasananya memang sudah di luar udah rame ya. Tapi yang tampil relawan ini memang baru Bung nih. Mudah-mudahan nanti ada penyeimbang juga ya dari relawan yang kandidat lain. Ini ngomong-ngomong Bung, secara profil Pak Haji Ganjar Pranowo itu keluarganya menurut Bung bagaimana? Ini kan nanti kan juga orang akan melihat juga ya, orang pengen tahu juga. Menurut Bung yang sepengetahuan Bung seperti apa profil keluarganya juga? Ya, Bapak Haji Ganjar Pranowo merupakan anak dari pensiunan polisi dulunya Bang. Tentu dari berbagai kondisi perekonomian waktu itu beliau sangat hidup sederhana. Dan istri beliau juga merupakan anak dari seorang ulama di Jawa. Jadi sangat dihormatilah beliau sebagai menantu dari seorang ulama tersebut. Beliau juga membangun sebuah keluarga dengan landasan yang sangat harmonis ya kira Bang. Dan Ibu Atikoh atau Bunda Atikoh kita ini sangat luar biasa support dengan semua aktivitas Haji Ganjar Pranowo selama ini. Mulai dari agenda personal pribadi maupun agenda kepemerintahan selama ini. Beliau juga mampu menyeimbangi gitu Bang, sebagai istri dan juga sebagai istri dari gubernur. Mereka sangat harmonis sekali, sangat membangun ritme keluarga yang sangat sakinah mawaddah warahmah saya rasa Bang. Dengan harmonisasi tersebut sehingga Bapak Haji Ganjar Pranowo pernah berpesan, jikalau Anda benci terhadap saya silakan, tapi jangan benci terhadap anak dan istri saya. Jikalau menghujat saya silakan, tapi tolong jangan hujat keluarga saya, anak dan istri saya. Sebegitu cintanya beliau akan keluarga, sebegitu harmonisnya mereka, saling support Bang. Ibu Atikoh ini juga aktif di berbagai agenda kepemudaan, agenda keorganisasian, baik itu organisasi wanita ataupun bahkan kepramukaan. Beliau sangat luar biasa kontribusinya dan bisa kita lihat dan saksikan baik itu secara media sosial ataupun langsungnya gitu. Jadi saya rasa hal tersebut juga mendasari bahwa ke depan jikalau beliau memang diamanahkan dan dipercaya oleh rakyat Indonesia akan tercipta suasana keluarga presiden yang sangat luar biasa harmonis gitu untuk membangun kebijakan-kebijakan strategis yang membuat Indonesia maju. Baik, Bung. Ini di hampir mungkin saat terakhir lah mungkin ya. Sesuai dengan tema juga nih. Saya lebih menarik benangnya ke jangan musuhi sesama orang awak ini. Kira-kira Bung siap enggak nanti dalam atmosfer suasana yang nanti mungkin akan terus memuncak dan di Sumatera Barat mungkin akan mendapat banyak berhadapan dengan orang berbeda pilihan,
berseberangan dan mungkin ya memusuhi juga mungkin dalam artian konkret atau memang secara tidak kelihatan ya. Gimana menurut Bung kesiapan dan sikap Bung nanti? Ya, sebelum saya memutuskan menerima amanah ini Bang sebagai ketua Ganjar Milenial Sumbar, saya juga berdiskusi dengan orang tua, dengan orang-orang terdekat, senior ataupun yang lain sebagainya yang saya rasa bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada saya. Jadi saya siap Bang, Bismillah saya siap, karena sejauh ini pun sudah banyak hujatan yang saya terima Bang dari benar kan ya. Jadi bahkan saya dikatakan bukan orang Minang. Padahal lahir di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ya, suku saya Piliang. Jadi asli orang Minang. Jadi saya rasa narasi negatif seputar saya bisa saya sterilkan lah dengan fakta-fakta. Karena saya yakin orang Minang itu bisa bersikap bijak. Jangan sampai kita termakan sumpah bisokawi namanya Bang. Kateh ndak pucua, ka bawah ndak baka, di tengah digiriak sumbang, digiriak kumbang. Jadi jangan sampai kita mencontohkan perilaku yang bukan mencerminkan keminangkabauan kita. Berbeda pilihan itu tentu hal yang pasti terjadi. Tapi bagaimana cara kita bersikap dalam berbeda pilihan tersebut menggambarkan ciri dan karakter kita. Saya sepakat itu tuh. Baik, Tribuners, saya rasa mungkin tidak perlu lagi saya mungkin konklusi ya. Kita tarik simpulan karena penegasan terakhir itu saya sangat sepakat sekali. Selaku itu mungkin lebih mendasari fundamental ya. Tribuners semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan perbincangan ini dapat dipetik manfaatnya dan sebelum saya tutup para Tribuners jangan lupa klik akun media sosial kami, YouTube Tribun Padang Official, TikTok, Instagram dan Facebook. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.